Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Seberapapun kita yang hadir, mari kita akan memulai ibadah kita saat malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat waktu yang indah yang Tuhan sediakan bagi kami saat malam hari ini. Seberapapun kami yang hadir, kami rindu menyenangkan hati Tuhan lewat setiap pujian dan ucapan syukur kami. Berkatilah ibadah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan kami rindu lawatan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami serahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Katakan, hidupku dalam-Mu. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Mari katakan, Dengan rahmat-Mu Allah. Yesus. Segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Mari kita katakan dengan apa? Dengan apa Ya Yesus. Haleluya. segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Katakan selamanya. Selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih. Ya Yesus. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Katakan, Kau Allah yang setia. Amin. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu kasih-Mu besar. Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kau
segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Mari jemaat Tuhan lebih lembut lagi katakan. Apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Katakan. Dengan apakan ku balas. Mari saya undang kita makin berdiri semua. Haleluya. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Katakan segenap hatiku. segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita sembah Tuhan. Naikkan setiap ucapan syukurmu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Bersyukur bagi-Mu. Kau baik, teramat baik, dan sangat baik. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami. Kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup. Haleluya. Haleluya. Jangan kami dengan kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Yesus baik. Mari kita katakan bersama, ya Yesus baik. Yesus baik. Amin. Ya Yesus baik. Dia baik bagiku. Mari katakan, ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik bagiku. Lebih semangat lagi katakan. Ya Yesus baik. Oh, haleluya. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik baik. Sekali lagi kita katakan, ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dengan kasih Kristus, Bapak Pendeta Fritz Wali akan membuat kita dalam doa. Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik.
Bapak Pendeta Rinsuali akan membuka kita dalam doa. Ya Yesus baik, Dia baik. Sekali lagi katakan, ya Yesus baik. Ya Yesus baik, Dia baik bagiku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Segala pujian dan syukur kami kembalikan bagimu Tuhan, sebab Engkau saja Allah yang layak ditinggikan di dalam segenap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus atas undangan-Mu kepada kami di saat sore menjelang malam ini. Kami membawa segenap hidup kami untuk datang beribadah lewat ibadah KKR di tempat ini. Kiranya Allah Roh Kudus Engkau melawati umat-Mu saat malam hari ini. Siapapun dia, besar, kecil, tua, muda, anak-anak, bahkan bayi yang ada, biarlah lewat kuasa-Mu Engkau nyatakan di tempat ini. Kami hanya mengandalkan kuasa Allah saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami pertaruhkan kedua hamba-Mu ke dalam tangan Tuhan. Saluti dengan kuasa. Biarlah Tuhan Engkau berbicara kepada hamba-Mu, memakai hamba-Mu lewat otoritas dan kuasa-Mu sendiri. Baik hamba puji-pujian, Tuhan taruh setiap puji-pujian dengan kuasa-Mu, sehingga biarlah puji-pujian dapat menyenangkan hati Tuhan. Hadirat Allah dapat nyata di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Kami berdoa pula untuk hamba kebenaran firman Allah. Biarlah Tuhan pakai cara alat yang luar biasa untuk menyatakan kasih Allah, menyatakan isi hati Allah bagi kami semua. Dalam kehidupan kami dapat berubah oleh karena firman Allah itu. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami, dosa pelanggaran yang kami lakukan sepekan lamanya di dalam kehidupan kami, yang menyakiti akan hati Tuhan, memilukan hati Tuhan. Ampuni kami, sehingga lewat pengampunan dosa itu kami layak di saat sore menjelang malam ini untuk dapat bersekutu meninggikan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami proteksi ruangan tempat kami beribadah ini Tuhan. Jika ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh penghulu udara yang tidak berkenan jalannya ibadah, kami hari kami tolak semua hanya di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah roh Allah Engkau melayang-layang tempat ini dan mengambil alih seluruh pekerjaan. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Kami siap menyenangkan hati Tuhan dan mendengarkan firman. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, mentabiskan ibadah KKR ini di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, glory, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jemaat, saya persilakan duduk. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan? Haleluya. Mari kita angkat pujian yang berkata, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Yes. Segala puji syukur hanya bagi. Mari saya undang kita pakai berdiri kembali. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari yang siap bersorak, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya.
syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Glory, haleluya. mari kita sorakan haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 soraklah. soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, Amin. Katakan haleluya. haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Amin. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan. Tak ada rukun demi katu puji. Haleluya. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan. Tak ada tutup mengikat puji Dia. Puji Dia. Puji Dia, dalam tempat kudusnya. Puji Dia. Puji Dia, karena Dia yang perkasa. Puji Dia, karena kebesarannya. Biar yang bernafas. Yeah. Puji Dia. Haleluya. Puji Dia, dalam tempat kudusnya. Puji Dia, Katakan. karena Dia yang perkasa. Puji Dia, karena kebesarannya. Biar yang bernafas memuji Dia. Api Pentakosta. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala. Selamat Sekali lagi. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala. Selamat Sekali lagi. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala. Selamat Rasakan. Kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah. pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turun. Rasakan. Rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah. Sekali lagi. Rasakan. Rasakan kuasa Allah turunlah, Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turun. Pintu rahmatnya. rahmatnya terbuka Bagiku, rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya persilakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Hadirat Tuhan membuat kita sukacita. Amin. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Bagaikan bencana siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita ulangi pujian ini dari awal. Haleluya. Bagaikan bencana siap dibantu, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mari kita katakan, ku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi kita katakan, ku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Makasih Yesus. Ajar kami hidup untuk kami mau selalu seperti Engkau Tuhan. Kami tahu kami terbatas, kami manusia yang lemah, kami tidak mampu. Sebab itu kami sangat membutuhkan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang telah memerdekakan kami dari dosa,
Kami bersyukur atas pengorbanan-Mu yang telah menyelamatkan kehidupan kami, membawa kami kepada terang keselamatan-Mu Tuhan. Pada saat malam hari ini kami mau duduk diam mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap kami. Biarlah kami boleh duduk diam dan merenungkan firman Tuhan ini. Kami boleh diberkati dan diteguhkan melalui firman Tuhan yang kami dengar pada saat malam hari ini. Iman kami semakin dikuatkan, semakin diteguhkan. Iman kami semakin bertumbuh. Karena kami percaya Tuhan yang berbicara dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersuka cita untuk pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan. Kiranya Tuhan diberkati, Tuhan ditinggikan dan Tuhan dimuliakan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kami sambut firman Tuhan pada saat hari ini. Yang siap sama-sama diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama berkata, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan, ya saya diberkati dengan puji-pujian dan penyembahan yang sudah dinaikkan. Terima kasih untuk tim Praise and Worship malam hari ini. Ya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin sebagian di antara Bapak Ibu Saudara dan anak-anak muda jemaat Tuhan yang ada di tempat ini sudah mengenal saya. Tetapi sebagian juga ada yang belum. Jadi saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Ya, nama lengkap saya adalah Yosua Yosia Matulesi. Saya biasa dipanggil Yosi, bisa dipanggil Yos, bisa dipanggil Yosi juga. Saya asal Ambon, tetapi lahir dan besarnya di Jayapura. Ya, saya tinggal di Waena, rumah saya di Waena. Sekarang saya sedang menempuh studi di STTI Yogyakarta, semester 8, semester akhir. Saya sedang susun skripsi. Ya, mohon dukungan doanya dari Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini. Kalau Tuhan izinkan, saya bisa diwisudakan di bulan Agustus nanti. Ya, saya datang ke sini tidak sendiri. Tadi yang melayani sebagian WL Singers, kami datang ke sini tim mission trip Sentani. Kami ada 7 mahasiswa, 5 putra dan 2 putri, beserta 1 dosen pendamping dan istri dengan ibu. Tapi hari Senin kemarin Bapak dan Ibu dosen sudah kembali ke Semarang. Tinggal kami 7 mahasiswa-mahasiswi yang ada di Sentani. Kami bersyukur sejak hari kami datang ke tempat ini, minggu lalu hari Selasa kami tiba, kami disambut dengan sangat baik oleh Mama Gembala dan juga Bapak Gembala Kak Noli di tempat ini beserta seluruh keluarga yang ada di Pastori. Saya bersyukur karena saya bisa kembali selama hampir 2 tahun saya tidak pulang ke Papua. Saya bisa kembali ke Jayapura lagi bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Kita ada di tempat ini. Ya, mungkin singkat saya memperkenalkan diri saya. Nanti mungkin saya dengan teman-teman lain kita bisa saling mengenal satu sama lain setelah ibadah nanti. Kita langsung saja, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil nats kita pada saat malam hari ini dalam Lukas, Injil Lukas pasal yang ke-9. Kita sama-sama buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-62. Ini adalah ayat yang tidak lagi asing buat setiap kita. Saya percaya sudah sering sekali mungkin dikhotbahkan, sudah sering sekali mungkin dibagikan di entah itu ibadah minggu, entah itu komsel dan lain sebagainya. Ya, kita sama-sama membaca Lukas pasal 9 ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-62. Ya, yang pria-pria baca ayat yang ke-67 dan yang wanita-wanita baca ayat yang ke-58, seterusnya berganti sampai ayat yang ke-62 kita baca bersama-sama. Yang sudah mungkin boleh bangkit berdiri, kita menghormati firman Tuhan, kita baca bersama-sama. Yang pria-pria terlebih dahulu. 3, mulai. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yang wanita. Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku."
Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Amin untuk firman Tuhan. Silakan duduk kembali. Ya, boleh next. Saya beri judul renungan kita pada saat malam hari ini adalah "Ketika Aku Mengikutmu." Ya, mungkin kita bertanya maksudnya apa dari judul ini. Nats ini secara khusus membahas mengenai hal-hal ketika mengikut Yesus. Jadi ketika aku mengikutmu di sini adalah menjelaskan mengenai Yesus Kristus. Jadi saya dan saudara diperintahkan Tuhan untuk harus mengikut Yesus. Kalau kita baca ini sebagai pendahuluan, mohon maaf terlalu kecil, tidak terlalu kelihatan. Ya, sebagai pendahuluan kalau kita lihat kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita sudah dirancangkan, kehidupan kita sebagai manusia yang hidup di dalam dunia ini, kita sudah dirancangkan oleh Allah sejak awal hidup untuk melayani dan menyembah Tuhan. Ya, kalau kita baca dalam Kejadian pasal yang ke-1, di sana dijelaskan bahwa ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dan sebagainya seterusnya sampai ketika Tuhan menciptakan manusia, di situ Tuhan berfirman dan Tuhan memberikan satu mandat. Jadi sebenarnya tujuan hidup manusia sejak awal mula diciptakan adalah hanya untuk melayani dan menyembah Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir Tuhan menciptakan manusia apakah karena dia merasa kosong, apakah dia merasa sepi atau sedang bosan dan lain sebagainya. Ya, saya sebagai manusia kadang saya pernah berpikir seperti itu. Kenapa kita harus diciptakan? Ya, tapi kita tidak bisa mencapai atau melampaui apa yang Tuhan sudah rancangkan. Gitu. Apa yang Tuhan pikirkan untuk kita tidak bisa mencapai ke sana. Satu hal yang bisa kita tahu adalah kita diciptakan hanya untuk menyembah dan melayani Tuhan. Itu konsep awal ketika manusia diciptakan. Tapi kita tahu ketika di Kejadian pasal yang ke-3 manusia jatuh dalam dosa, Tuhan mempunyai rancangan yang lain. Rancangan yang lain adalah rancangan keselamatan. Korban pertama yang terjadi, korban keselamatan pertama yang terjadi itu adalah darah yang tercurah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan menutupi manusia dengan kulit binatang. Itu artinya ada korban yang harus ada binatang yang harus dikorbankan, ada makhluk hidup yang harus dikorbankan. Makhluk hidup itu adalah binatang. Nah, singkat saja sebagai awal, saya ingin kita merenungkan atau merefleksi kembali bahwa kehidupan kita diciptakan sejak awal adalah hanya untuk menyembah dan melayani Tuhan. Memang betul Tuhan menciptakan dunia dan isinya, dan Tuhan memerintahkan untuk kita mengelola, kita mengusahakan segala sesuatu yang sudah Tuhan ciptakan di dalam dunia ini. Tetapi prioritas, tujuan utama, tujuan yang paling penting ketika manusia diciptakan adalah hanya untuk melayani dan menyembah Tuhan. Ya, kita tahu ketika manusia jatuh dalam dosa, tidak ada korban dalam perjanjian lama yang sempurna seperti Yesus Kristus. Allah telah lebih dahulu melayani kita. Sejak semula manusia jatuh dalam dosa, Allah melayani kita sebagai manusia yang berdosa. Dia mengorbankan binatang, dia menguliti dan dia memakaikan kulit binatang itu kepada manusia supaya manusia itu tidak merasa malu. Ya, kita tahu dampak dan efek dari dosa, akibat dari dosa itu membuat manusia malu, merasa takut, merasa tidak mampu dan lain sebagainya. Itu sebabnya kita membutuhkan seorang perantara yang benar-benar sempurna untuk menyelamatkan kita dari dosa, dan itu adalah Yesus Kristus. Ya, berapa ribu tahun yang lalu akhirnya Tuhan datang ke dalam dunia, menjadi sama dengan kita manusia, ya, hidup sebagai seorang hamba. Dalam surat-surat Rasul Paulus ditulis dia merendahkan dirinya sampai taat, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itu contoh dan teladan yang terlalu sempurna untuk saya dan saudara Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di tempat ini untuk kita ikuti. Itu sebabnya saya berikan judul pada malam hari ini, Ketika Aku Mengikutmu. Ada banyak hal yang terjadi. Kita tahu dalam kehidupan perjalanan rohani kita, banyak hal yang terjadi ketika kita hidup memberi hidup untuk melayani Tuhan, dan itu selalu tidak pernah mudah. Ingat, melayani Tuhan selalu tidak pernah mudah.
tidak ada yang mudah, tidak ada yang gampang, tidak ada yang instan, tidak ada yang sederhana. Melayani Tuhan selalu membutuhkan pengorbanan. Kita akan sama-sama belajar pada malam hari ini mengenai prinsip-prinsip dasar. Ya, bisa, oke. Kita akan sama-sama belajar pada malam hari ini tentang prinsip-prinsip dasar bagaimana mengikut Kristus. Prinsip-prinsip dasar bagaimana kita melayani Tuhan. Kalau kita baca pada ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-62, prinsip-prinsip dasar itu bisa kita temukan. Sebab di situ ada pengulangan kata atau frasa, kata sebanyak 3 kali. Yang 2 kali itu mengatakan seperti ini. Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Itu di ayat yang ke-57 dan juga di ayat yang ke-61. Aku akan mengikut engkau Tuhan. Itu diulangi sebanyak 2 kali. Dan yang ketiga ditulis seperti ini di ayat yang ke-59. Ikutlah aku. Kata pertama itu diucapkan oleh murid. Dan kata yang ketiga yang terakhir di ayat yang ke-59 itu diucapkan oleh Yesus. Ini sebenarnya berasal dari satu bentuk kata yang sama, yaitu mengikut. Jadi ketika murid-murid sedang berjalan bersama-sama dengan Yesus, ketika mereka pergi dari kota yang satu ke kota yang lain, mereka berbincang-bincang, kemudian ada seseorang yang mengatakan kepada Tuhan, kalau mungkin bisa saya sederhanakan, Guru, saya ingin ikut engkau, kemanapun engkau pergi saya mau ikut engkau. Itu diucapkan oleh 2 orang yang berbeda. Kemudian Yesus mengatakan juga pada percakapan yang lain, Yesus mengatakan ikutlah aku. Jadi sebenarnya Lukas pasal 9 ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-62 sedang menjelaskan, sedang berbicara tentang prinsip dasar ketika kita sebagai orang Kristen, kita sebagai murid, kita sebagai anak-anak Tuhan mengikut Kristus, mengikut jejak Kristus. Ada prinsip-prinsip dasar yang harus kita pegang teguh sebagai orang Kristen. Ya, tadi saya katakan di awal bahwa mengikut Tuhan, melayani Tuhan tidak pernah mudah. Selalu harus ada yang dikorbankan. Selalu harus bekerja keras. Kadang-kadang sampai harus menangis, kadang-kadang sampai harus berdarah-darah, sampai harus sakit dan lain sebagainya. Memang seperti itu. Nanti kita sama lihat belajar tentang bagaimana apa prinsip dasar dalam hal mengikut Yesus. Prinsip yang pertama adalah siap meninggalkan kenyamanan. Kita baca di ayat yang ke-57 sampai yang ke-58. Ini percakapan pertama Yesus dengan seorang murid. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Yang menjadi pertanyaannya, kenapa harus meninggalkan kenyamanan? Prinsip dasar pertama tadi saya katakan adalah siap meninggalkan kenyamanan. Prinsip dasar ketika kita mengikut Yesus, ketika kita memutuskan untuk memberi hidup melayani Tuhan adalah kita harus siap meninggalkan kenyamanan. Kalau kita baca tadi 2 ayat pertama ini, ayat yang ke-58 itu adalah jawaban Yesus kepada seorang murid. Murid yang dalam percakapan pertama dia mengatakan bahwa dia ingin mengikut Yesus. Dengan yakin dia mengatakan, "Guru, aku akan mengikut engkau." Aku akan itu artinya belum terjadi. Aku akan mengikut engkau artinya belum terjadi. Mungkin dia punya niat, mungkin dia punya keinginan untuk mengikuti Yesus, tetapi belum terjadi. Ketika dia mengatakan seperti itu, Yesus menjawab dengan memberikan fakta. Yesus menjawab dengan menjelaskan satu fakta yang mungkin kalau saya mendengar, mungkin kita semua mendengar, mungkin itu adalah fakta yang tidak kita inginkan. Karena fakta yang Yesus berikan adalah kita harus bisa meninggalkan kenyamanan. Di situ dijelaskan seperti ini, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia itu sebuah istilah yang menjelaskan Yesus, kepribadian Yesus.
Anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita belajar dalam kalau kita baca dalam Injil-Injil Matius, Markus dan Lukas, kita mungkin bisa menemukan bahwa catatan Injil-Injil hampir menunjukkan Yesus itu jarang kembali ke rumah bertemu dengan keluarga. Bukan tidak pernah, tetapi jarang. Yesus jarang untuk kembali ke rumah bertemu dengan keluarga, mungkin bertemu untuk bisa bercerita, mungkin beristirahat juga. Catatan dalam Injil-Injil Matius, Markus dan juga Lukas jarang ditemukan Yesus itu kembali ke rumah. Bukan tidak pernah, tetapi jarang. Itu artinya Yesus sedang memberi contoh ketika dia diutus oleh Bapa di surga untuk menebus manusia yang berdosa di dalam dunia. Dia harus bisa memberikan contoh, teladan, supaya ketika dia berkata, supaya ketika dia berbicara, bukan hanya sekedar berbicara, tetapi punya dampak, punya kuasa yang bisa dia impartasikan kepada murid-muridnya, bahkan kepada kita semua yang membaca firman Tuhan pada saat hari ini. Jadi Yesus sedang menggambarkan dirinya ketika seorang murid pertama mengatakan, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Dengan yakin murid itu mengatakan. Tetapi ketika Yesus menjelaskan dengan satu fakta bahwa serigala mempunyai sarang, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk beristirahat. Jadi ketika saya dan saudara, ketika kita yang merasa bahwa diri kita adalah murid-murid Kristus, memberi hidup untuk melayani Tuhan, kita harus pikirkan, kita harus renungkan fakta ini dengan baik-baik. Bahwa mengikut Tuhan mengikut Tuhan tidak berbicara soal kebahagiaan. Itu betul, mengikut Tuhan pasti bahagia. Tetapi esensinya adalah, dasarnya adalah, kita harus bisa menyingkirkan semua yang kita sebut sebagai kenyamanan. Esensi dari murid. Mengikut Kristus itu berarti melayani. Melayani itu berarti memberi diri. Memberi diri itu berarti siap untuk berkorban. Sekali lagi, mengikut Tuhan, mengikut Kristus itu berarti melayani. Melayani itu berarti memberi diri. Memberi diri itu berarti siap untuk berkorban. Orang yang tidak mau siap untuk berkorban belum bisa dikatakan melayani. Sebab orientasi dari melayani itu bukan terhadap diri sendiri. Ketika saya dan saudara mengatakan kita adalah hamba-hamba Tuhan, kita adalah hamba-hamba Allah, maka kita tidak hidup untuk diri sendiri. Seharusnya kita hidup untuk orang lain, hidup dalam pekerjaan Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya kita perlu memikirkan dengan baik-baik. Kita perlu merenungkan fakta yang pertama ini. Prinsip dasar yang pertama ketika kita memutuskan untuk kita mengikut Tuhan. Jangan hanya sekedar saya punya niat, saya punya keinginan. Mungkin banyak orang di luar sana juga punya keinginan ketika dia berpikir, saya ingin ikut Tuhan. Tetapi kalau dia tahu bahwa fakta mengikut Tuhan itu tidak menyenangkan, seringkali mungkin tidak menyenangkan, mungkin dia bisa berpikir 2 kali lipat untuk, saya tunda. Mungkin tahun ini saya belum mau memberi diri untuk mengikut Tuhan. Ada banyak orang Kristen di luar sana yang seperti demikian. Kita perlu merenungkan bahwa bagaimana kehidupan kita sejauh ini ketika kita memutuskan untuk mengikut dan melayani Tuhan. Apakah kita sudah meninggalkan kenyamanan kita? Kenapa harus meninggalkan kenyamanan? Mungkin kita bertanya lagi, kenapa harus meninggalkan kenyamanan? Mungkin saya bisa bertanya lagi, kenapa juga kita harus hidup dalam kenyamanan? Tadi saya katakan, kenapa harus meninggalkan kenyamanan? Saya katakan lagi, kenapa juga kita harus hidup dalam kenyamanan? Kenyamanan itu membunuh potensi kita. Kenyamanan itu mematikan kapasitas yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Kenyamanan itu tidak menumbuhkan satu potensi yang sudah Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup dalam kenyamanan, percaya bahwa kehidupan kita tidak akan pernah berkembang.
Itu sebabnya ketika kita mempunyai keinginan memutuskan untuk melayani Tuhan, Tuhan itu selalu mempersiapkan murid-muridnya untuk belajar lebih lagi. Tuhan selalu mempersiapkan murid-muridnya tidak hanya sekedar belajar di situ saja. Itu sebabnya ketika menjadi pelayan, pengikut Tuhan, kita harus siap untuk tantangan, cobaan. Kita harus siap untuk banyak hal yang tidak pernah kita duga. Hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang tidak nyaman itu kita memutuskan untuk kita mengikut Tuhan. Sekali lagi kita pikirkan, kita harus siap untuk bisa meninggalkan kenyamanan. Tadi saya katakan, mengikut Kristus itu berarti melayani. Melayani itu berarti memberi diri. Memberi diri itu berarti berkorban. Kenapa harus berkorban? Sebab kalau belum berkorban, itu berarti kita belum melayani. Karena melayani itu orientasinya bukan pada diri sendiri, tetapi kepada orang lain. Ya, next. Seringkali kesulitan kita sebagai orang Kristen, sebagai pelayan Tuhan, sebagai murid-murid Kristus, kita selalu sulit dalam hal berkorban. Saya pun belajar sampai hari ini untuk bagaimana bisa berkorban dalam banyak hal, entah itu tenaga, entah itu materi, entah itu perasaan dan lain sebagainya. Saya pun belajar karena tidak ada yang sesempurna Yesus. Dalam hal berkorban saya katakan tidak ada yang sesempurna Yesus. Kita belajar untuk mencapai Yesus, tetapi kita tidak pernah bisa. Karena Yesus satu-satunya contoh atau teladan yang paling sempurna dalam hal berkorban. Dia bukan hanya mengorbankan waktu, bukan hanya mengorbankan uang, harta, bukan hanya mengorbankan perasaan, mengorbankan nyawanya. Saya bisa berpikir beberapa kali lipat untuk saya bisa harus mengorbankan nyawa saya untuk orang lain, orang yang berdosa. Ini satu kesulitan yang tidak bisa kita lakukan. Ketika Yesus harus menghadapi pengadilan supaya dia nanti disalibkan, dia berdoa di Taman Getsemani. Ya, Alkitab mencatat bahwa dia berkeringat, keluar keringatnya itu keluar darah. Yesus dalam keadaan tubuh manusianya dia juga merasakan ketakutan. Ketika dia hidup melayani kita, dia juga punya rasa takut. Tetapi apa katanya? Biar kehendak Bapa saja yang terjadi. Itu artinya dia siap dengan konsekuensi bahwa dia harus hidup dalam ketidaknyamanan. Ketika kita ada dalam situasi yang mungkin tidak enak, kita mungkin berpikir bahwa apakah saya harus, ketika saya memutuskan seperti ini, saya tahu ini tidak nyaman, tetapi apakah harus saya lakukan? Ketika kita ada dalam situasi seperti itu, mungkin sedikit kesaksian. Ketika saya pernah satu saat saya melayani, kemudian Bapak Gembala dia menegur saya cukup keras dengan kata-kata yang kasar dan mungkin tidak pantas dia keluarkan kepada saya merasa seperti itu. Dan situasinya pada saat itu ini mau melayani ibadah pemuda, ulang tahun pemuda, dan kemudian saya terlibat dalam pelayanan. Ketika saya dikatakan seperti itu, saya dimaki-maki, saya dimaki-maki oleh gembala saya karena beberapa hal itu sejujurnya buat saya sakit hati. Situasi seperti itu sebenarnya membuat saya sedikit kecewa karena saya banyak mengabdikan diri kepada beliau. Saya melakukan apa yang beliau banyak katakan, tetapi saya harus dicaci maki dengan kata-kata yang saya rasa itu menyakitkan saya. Dalam situasi itu saya berpikir, Tuhan, apa yang harus saya putuskan? Apakah saya harus marah terhadap Bapak? Apakah saya harus benci orang ini dan saya keluar dari gereja ini, saya tidak melayani lagi? Saya cukup kecewa. Saya pada akhirnya memutuskan untuk saya mencoba berdamai dengan keadaan. Dalam itu membutuhkan waktu. Saya tidak bisa menipu diri saya sebagai manusia. Saya membutuhkan waktu hampir 2 minggu untuk bisa memaafkan orang tua saya, Bapak Gembala saya. Tapi pada akhirnya saya bisa memaafkan dan saya bisa mengampuni. Kadangkala kita dalam situasi tertentu, kita kalah dengan situasi. Kita kalah dengan situasi. Karena sudah termakan dengan hal-hal yang mungkin lebih dahulu membuat kita emosi mungkin, marah mungkin, kesal mungkin.
Yesus ketika ada dalam situasi dia mau diperhadapkan dalam pengadilan untuk dia disalibkan, dia memutuskan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu dia harus meninggalkan kenyamanannya dia. Kalau saya bisa katakan, bisa saja Tuhan harus lari daripada pengadilan itu, dari tangkapan itu, mungkin bisa saja. Tetapi kalau dia lari, percaya bahwa saya dan saudara tidak bisa bertemu di tempat ini. Oleh karena dia memutuskan, dia harus hidup dalam ketidaknyamanan, dia harus meninggalkan kenyamanan, saya dan saudara bisa bertemu hari ini. Amin. Jadi prinsip dasar yang pertama ketika kita memutuskan untuk mengikut melayani Tuhan, prinsip dasar yang pertama adalah siap untuk meninggalkan kenyamanan. Ada satu kutipan yang saya senang. Kutipan itu mengatakan seperti ini: karakter sejati dari pelayanan adalah hati seorang hamba. Karakter sejati dari pelayanan adalah hati seorang hamba. Jadi karakter sejati, karakter yang sebenarnya dari yang kita sebut dengan pelayanan adalah hati seorang hamba. Yesus menunjukkan itu dengan sempurna. Yesus menunjukkan itu dengan totalitas. Bagaimana dia yang adalah Allah, dia yang adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, harus mengambil rupa seorang hamba. Filipi 2 ayat 6 dan seterusnya mengatakan seperti demikian. Kalau dia yang adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi mau menjadi hamba, mengapa saya dan saudara yang adalah ciptaannya sendiri tidak mau menjadi hamba? Kita perlu berpikir lagi. Kalau kita ini adalah umat tebusannya, kalau kita ini sendiri adalah ciptaannya, diciptakan dengan sempurna, kenapa kita tidak pernah mau mengambil rupa diri kita sebagai seorang hamba? Kalau dalam kata kasarnya itu budak. Ya, budak itu selalu ditindas-tindas, budak itu selalu diperlakukan kadangkala tidak menyenangkan. Itu sebabnya makanya tadi saya katakan prinsip dasar pertama ketika kita mengikut Tuhan adalah harus siap meninggalkan kenyamanan. Kenyamanan itu mematikan potensi. Kenyamanan itu tidak menumbuhkan adanya perkembangan dalam kualitas diri saya dan saudara. Kenyamanan itu dapat mematikan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan saya dan saudara. Percayalah, ketika Tuhan menebus saya dan saudara, Tuhan tidak hanya sekedar menebus. Ada perintah Tuhan yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara yang harus kita kerjakan. Itu sebabnya saya mengatakan, kalau kita merasa bahwa diri kita adalah murid, seharusnya kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh guru. Kalau kita merasa bahwa diri kita adalah murid, seharusnya kita melakukan apa yang sudah dilakukan sebelumnya oleh guru. Selalu seperti itu. Ketika seorang guru dan seorang murid, mereka ada dalam satu lingkungan kehidupan yang sama dalam beberapa waktu yang lama, percaya pasti kehidupan murid itu tidak beda jauh dari kehidupan guru itu. Makanya saya katakan, kalau kita kalau kita merasa bahwa diri kita adalah murid-murid Kristus, seharusnya kita melakukan apa yang Tuhan katakan. Ketika Tuhan mengatakan dalam ayat yang ke-58, Tuhan sudah menunjukkannya, Yesus sudah menunjukkan bukti atau teladan melayani terlebih dahulu. Kalau kita baca dalam pasal-pasal sebelumnya, dalam pasal ke-9 ayat-ayat yang sebelumnya, di sana sudah dijelaskan bahwa Tuhan sempat mengatakan kepada para murid seperti ini. Kalau kamu mau mengikuti aku, kamu harus memikul salib. Kamu harus siap memikul salib. Salib itu berat. Nah, Tuhan memberi contoh itu. Salib itu berat. Dan itu harus kita pikul. Itu hanya kata-kata kiasan. Tetapi kalau kita tarik dalam kehidupan pelayanan kita, memikul salib itu berarti kita harus siap menderita. Kita harus siap hidup dalam situasi yang tidak pernah baik. Kita harus siap hidup dalam situasi yang tidak pernah kita inginkan. Karena itu adalah identitas dari murid. Esensi dari murid tadi, mengikut itu berarti melayani. Melayani itu memberi diri. Memberi itu berarti siap untuk berkorban. Ada satu kutipan lagi, mungkin bisa next. Satu kutipan dari seorang hamba Tuhan namanya Jim Elliot. Dia seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia mengatakan seperti ini: bukanlah bodoh orang yang merelakan apa yang tidak dapat dia pertahankan untuk mendapatkan apa yang tidak dapat hilang. Sekali lagi saya katakan, bukanlah bodoh orang yang merelakan apa yang tidak dapat dia pertahankan untuk mendapatkan apa yang tidak dapat hilang.
kadangkala untuk berkorban kadangkala kalau berkorban kita harus untuk melepaskan apa yang tidak dapat kita pertahankan. Apa itu yang tidak dapat kita pertahankan? Harta, jabatan, profesi kita, keluarga kita. Apapun itu yang ada dalam dunia ini, semuanya itu tidak bisa kita pertahankan, tidak bisa kita pegang erat-erat, tidak bisa kita pegang kuat-kuat, karena semuanya itu fana, tidak abadi. Semuanya itu sementara, itu hanya tipuan. Itu sebabnya Jim Elliot mengatakan, bukanlah bodoh orang yang merelakan apa yang tidak bisa dia pertahankan, itu bukan orang yang bodoh. Bukanlah bodoh orang yang merelakan apa yang tidak dapat dia pertahankan untuk mendapatkan apa yang tidak dapat hilang. Apa yang tidak dapat hilang? Yaitu surga, kekekalan. Ketika saya dan saudara memberi hidup, berkorban untuk melayani Tuhan, percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan sesuatu jauh sebelum kita berpikir. Tuhan sudah menyediakan apa yang tidak mungkin kita pikirkan. Jadi mari kita merenungkan bahwa jangan pernah mempertahankan apa yang bisa hilang. Keluarga kita bisa hilang, harta kita bisa hilang, bahkan pelayanan kita pun juga bisa hilang, karena itu sementara. Jangan pernah pegang kuat-kuat semua yang ada di dalam dunia ini. Itu sebabnya kita dituntut untuk kita harus siap berkorban. Yang mau berkorban, angkat tangannya. Saya bersyukur karena saya diberikan kesempatan melayani di tempat ini bersama teman-teman Mission Trip Sentani. Kami diajarkan banyak hal sejak tahun lalu untuk bagaimana kami harus bisa mengorbankan banyak hal. Entah itu tenaga, perasaan kami, entah itu uang kami, dan lain sebagainya. Dan itu melatih diri kami sebagai seorang hamba Tuhan. Melatih diri kami untuk kami belajar melihat bagaimana identitas, karakter sejati dari seorang pelayan, yaitu siap untuk meninggalkan kenyamanan. Prinsip dasar yang kedua adalah siap memberitakan firman. Prinsip dasar yang pertama tadi adalah siap untuk meninggalkan kenyamanan. Prinsip dasar yang kedua adalah siap memberitakan firman. Kenapa harus memberitakan firman? Kalau kita baca dalam ayat yang ke-59 sampai yang ke-60, dikatakan demikian. Lalu ia berkata kepada seorang yang lain, ini percakapan kedua, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Kenapa harus memberitakan firman? Jawabannya adalah karena itu adalah perintah Tuhan. Dalam percakapan ini, ketika Tuhan ketika Tuhan sedang berbicara dengan seorang murid, Tuhan tidak sedang memberi satu pertanyaan. Dalam ayat 59 itu Yesus berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Itu adalah bentuk perintah. Ikutlah aku. Aku itu artinya Yesus mengajak orang itu untuk murid itu untuk mengikut Yesus dalam segala hal, bukan hanya dalam hal menyembuhkan orang sakit, bukan hanya dalam hal membangkitkan orang mati, bukan hanya dalam hal-hal tertentu, tidak, tetapi dalam segala hal. Seorang murid yang sedang berbicara dengan Yesus dituntut untuk harus mengikuti apapun yang Yesus lakukan. Pertanyaannya adalah, kenapa harus memberitakan firman? Karena itu adalah perintah. Karena firman itu yang adalah Yesus Kristus telah menyelamatkan saya dan saudara dari dosa secara cuma-cuma. Kita tidak membayar sedikit pun, seperak pun untuk bisa diselamatkan. Sekali lagi, kenapa harus memberitakan firman? Sebab firman itu yang adalah Yesus, yang adalah Allah itu sendiri, turun ke dalam dunia menyelamatkan saya dan saudara, mati di atas kayu salib, kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit dan kemudian dia naik ke surga. Itu menandakan bahwa saya dan saudara telah menang atas dosa. Itulah berita Injil, itulah berita firman yang seharusnya kita bagikan sebagai seorang pelayan Tuhan. Prinsip dasar yang kedua adalah siap untuk memberitakan firman. Ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, yang harusnya keluar dari mulut kita, yang harusnya terlihat dari kehidupan kita, itu adalah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bukan apa yang dikatakan oleh orang.
Jadi karakter sejati dari seorang pelayan Tuhan adalah harus bagaimana dia bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan bagaimana dia bisa menghidupi kebenaran firman Tuhan itu dan dia membagikannya kepada orang lain. Bapak Ibu jemaat Tuhan, memberitakan firman itu bukan hanya tugas para pengkhotbah, bukan hanya tugas para pendeta, bukan hanya tugas seorang gembala. Setiap kita yang ada di tempat ini, kita bisa untuk memberitakan firman. Semua itu bukan karena kita harus sekolah Alkitab, kita harus sekolah teologi dan lain sebagainya, bukan. Semua itu hanya karena kita rajin atau kita malas. Kalau kita mau rajin belajar firman Tuhan, saya yakin dan percaya pasti Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita untuk bagaimana Tuhan mengarahkan kita bisa membagikan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain. Sekolah teologi itu tidak menjamin bagaimana saya dan mungkin teman-teman lain yang ada di tempat ini yang sekolah teologi dan Alkitab bisa membagikan firman Tuhan. Itu tidak menjamin. Ada banyak anak-anak yang sekolah Alkitab, sekolah teologi, tapi pada akhirnya dia tidak punya gaya hidup untuk bagaimana dia bisa membagikan firman Tuhan itu. Dia simpan semua kebenaran itu dalam dirinya sendiri. Merasa diri benar, pintar, merasa diri hebat, merasa diri mampu, tetap bisa menjadi dampak bagi banyak orang. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Ketika kita memutuskan menjadi seorang pelayan, satu hal yang harus kita ingat adalah, yang harus kita lakukan adalah kita memberitakan firman. Kita ingat saudara-saudara kita yang mungkin masih belum mengenal Tuhan. Kita ingat mungkin ada keluarga, teman yang masih hidup dalam dosa. Itu tugas dan tanggung jawab saya dan saudara. Jangan tunggu dan atau berpikir bahwa nanti itu bagian misionaris, itu nanti bagian gembala, itu nanti bagian orang yang suka konseling dan lain sebagainya. Bukan. Kalau kita telah melihat itu di depan mata kita, siapa lagi kalau bukan kita? Kapan lagi kalau bukan waktunya itu? Jangan pernah menunggu, karena kesempatan itu Tuhan berikan selalu ada di depan mata kita. Kita pasti banyak punya kenalan, punya keluarga, punya teman, punya siapapun itu yang kehidupannya pasti masih terus bergumul dengan dosa. Kalau kita melihat keluarga, teman, kerabat kita yang masih bergumul terus dengan dosa, itu tugas tanggung jawab saya dan saudara untuk bagaimana kita bisa membagikan firman Tuhan kepada dia. Jadi sebenarnya Tuhan sedang menjelaskan bahwa bagaimana kita hidup menjadi pelayan Tuhan, menjadi pengikut Kristus, hidup menjadi berkat. Itu sebabnya tadi saya katakan di awal, ketika memberi diri untuk melayani Tuhan, kita harus siap untuk berkorban. Berkorban itu selalu bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang waktu, tentang tenaga, tentang perasaan, tentang apapun itu yang bisa kita korbankan, kita harus korbankan. Kalau kita baca, di sana ada dua kata perintah. Ya, ada tiga sebenarnya. Yang pertama itu ikutlah aku, perintah mengikut Tuhan. Dan yang kedua adalah Tuhan mengatakan seperti ini, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Jadi ketika seseorang itu dia beralasan, dia mengatakan Tuhan izinkanlah aku dahulu pergi menguburkan bapakku. Saya ketika membaca ayat ini, kalau kita membaca ayat ini dengan teliti, mungkin kita berpikir bahwa Tuhan Yesus Tuhan Yesus seperti melanggar etika. Dalam budaya orang Yahudi pada saat itu, anak laki-laki pertama harus ketika orang tuanya meninggal atau bapaknya meninggal, itu tugas dan tanggung jawab anak laki-laki itu untuk pergi kembali dan menguburkan orang tuanya. Itu sudah jadi budaya, ya, tradisi yang turun temurun, sehingga ketika Tuhan mengatakan sebuah perintah, ikutlah aku, kemudian orang itu menjawab dengan sebuah alasan dalam tanda kutip, izinkanlah aku Tuhan atau guru untuk pergi menguburkan bapakku. Kadang saya berpikir Yesus seperti sedang melanggar etika, tetapi bukan itu pesannya. Pesan utama yang sedang Tuhan ingin katakan di sini adalah, bahkan keluarga sekalipun kita harus siap korbankan dalam hal kita mengikut Tuhan, dalam hal kita melayani Tuhan. Tidak berarti keluarga itu tidak penting. Keluarga itu penting. Keluarga itu penting, dan keluarga itu harus kita harus menjaga hubungan dengan keluarga kita itu dengan baik. Tetapi kalau saya dan saudara diperhadapkan dengan situasi seperti ini, ya, seperti ini adalah alur narasi atau alur cerita
Karena Lukas pasal 9 ayat 57 dan 62 ini adalah sebuah cerita percakapan. Jadi Yesus memberikan satu gambaran tentang bagaimana seorang murid harus mengikuti Dia. Kalau kita lihat sekilas, ini hanya sebuah gambaran untuk menambah wawasan kita bahwa dalam percakapan ini ada 3 percakapan. Percakapan yang pertama dan yang ketiga itu adalah bentuk percakapan yang sama. Karena kata yang muncul di situ adalah kata yang diucapkan oleh seorang murid, yaitu aku akan mengikut engkau. Artinya belum terjadi. Puncaknya adalah ketika ada dalam percakapan yang kedua, ketika itu adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh Yesus. Bentuknya adalah ikutlah aku. Bayangkan, itu Yesus sendiri yang mengatakan. Saya cuma membayangkan ketika Yesus ada di depan saya dan Yesus mengatakan, ikutlah aku. Saya mungkin tidak bisa berkata-kata lain. Saya mungkin hanya bisa tinggal berdiri dan saya mungkin karena bukan gubernur, bukan presiden, bukan bupati, yang mengatakan adalah Yesus, yang mengajak adalah Yesus. Ya, kalau misalnya orang-orang penting di dalam dunia ini, orang-orang penting di kota ini, entah itu mungkin gubernur datang di depan kita dan kemudian dia mengatakan, ayo ikut saya. Kita pasti punya perasaan yang gembira dan senang. Untuk oh ya siap Bapak, saya akan ikut. Coba kita renungkan, ketika itu adalah Yesus yang mengatakan kepada kita, ikutlah aku. Seharusnya respon kita adalah senang. Seharusnya respon kita adalah bersyukur. Saya diajak oleh Raja di atas segala raja. Saya diajak oleh Dia yang menyelamatkan saya. Itu artinya Tuhan mau saya dan saudara menjadi bagian dari kehidupan pelayanannya. Pelayanan di dalam dunia ini belum selesai. Ya, selama Tuhan belum datang, pelayanan di dalam dunia ini belum selesai. Ada banyak pelayanan yang harus kita kerjakan. Ada banyak pelayanan yang masih harus kita selesaikan. Sekali lagi, prinsip dasar yang kedua. Ketika kita memutuskan untuk kita mengikut Tuhan, kita harus siap untuk memberitakan firman. Sebab berita firman atau berita Injil itu jauh lebih sehat, jauh lebih baik, jauh lebih penting, bahkan jauh lebih berguna daripada berita-berita yang lain. Jauh lebih berguna daripada mungkin berita Sambo, Ferdi Sambo yang beberapa bulan lalu viral. Bahkan jauh lebih penting daripada berita sepak bola Indonesia yang hari ini sedang viral. Jauh lebih penting daripada berita apapun itu yang ada di dalam dunia ini. Berita firman, berita Injil itu selalu lebih penting, selalu lebih utama daripada berita-berita yang lain. Itu sebabnya tugas kita sebagai seorang pelayan, tugas kita sebagai seorang pengikut Kristus, ketika kita hidup melayani Tuhan, yang seharusnya keluar dari mulut kita, yang seharusnya keluar dari kehidupan kita, karakter kita adalah firman Tuhan yang sejati. Amin. Bukan berita-berita yang lain. Ya, mungkin sesekali, 2 kali tidak masalah. Kita pergi ke teman, kemudian cerita tentang pesan-pesan yang lain, entah itu ada percakapan-percakapan yang lain, itu penting. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat adalah perintah untuk memberitakan Injil, perintah untuk memberitakan firman itu adalah yang paling utama, yang paling penting, yang paling berguna daripada yang lain. Itu prinsip dasar yang kedua. Prinsip dasar yang pertama adalah siap meninggalkan kenyamanan. Prinsip dasar yang kedua ketika memutuskan untuk mengikut Tuhan adalah siap untuk memberitakan firman. Prinsip dasar yang ketiga, siap melayani tanpa alasan. Kita baca ayat yang ke-61 dan ayat yang ke-62. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Dalam ayat-ayat ini, contoh yang dipakai itu adalah keluarga. Ketika saya berpikir kembali, kenapa keluarga yang harus ditulis di sini? Ya. Karena keluarga itu adalah komunitas pertama kita yang ada di dalam dunia. Ketika saya dan saudara lahir, tidak mungkin kita lahir kemudian kita langsung hidup di jalan dan dengan teman-teman, tidak. Kita lahir, kita tumbuh besar itu dengan keluarga kita sendiri.
Itu sebabnya pasti kita punya perasaan atau pikiran tertuju lebih duluan kepada keluarga kita dibandingkan yang lain. Tetapi ayat ini menyatakan, Yesus mengatakan kepada murid yang berikut ini, dia mengatakan ketika dia mengatakan dia mau mengikut Tuhan, Yesus menjawab seperti ini. Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Kenapa Tuhan mengatakan seperti demikian? Karena orang itu beralasan. Itu sebabnya saya katakan pada prinsip yang ketiga, poin yang ketiga ini. Prinsip dasar yang ketiga ketika saya dan saudara memutuskan untuk mengikut Tuhan adalah siap melayani tanpa alasan. Seringkali orang Kristen ketika memberi diri untuk mengikut Tuhan, dia banyak bergumul dengan begitu banyak alasan. Entah itu Tuhan saya tidak mampu, saya tidak bisa karena saya tidak pandai berbicara. Tuhan saya tidak bisa melayani dalam bagian ini karena mungkin saya tidak pintar. Mungkin suara saya kurang bagus. Mungkin saya tidak pintar main musik. Mungkin saya kurang bisa bergaul dengan orang lain. Dan lain sebagainya. Banyak sekali alasan kadangkala kita temukan. Mungkin saya dan saudara pun juga seperti itu. Saya pernah seperti itu. Saya tidak pernah membayangkan diri saya ada di depan seperti ini. Karena saya tidak pernah berpikir saya bisa berkhotbah. Sama sekali saya tidak pernah berpikir. Basic saya dulu sebenarnya punya kerinduan sekolah musik. Dan sebenarnya saya punya cita-cita jauh lebih saya harapkan bisa bermain musik. Tapi saya bersyukur Tuhan bisa bawa saya sampai hari ini saya melayani Tuhan. Saya dulu punya harapan paling besar adalah bisa jadi pemain musik yang hebat. Saya tidak pernah berpikir saya bisa jadi seorang yang pintar atau bisa berkhotbah di tempat seperti sekarang ini saya berdiri. Tidak pernah sama sekali saya berpikir seperti itu. Tetapi kalau dalam perjalanan kehidupan kita, Tuhan tuntun dan Tuhan menolong, Tuhan bimbing, jangan lagi kita beralasan. Sekali lagi ketika saya dan saudara, ketika kita semua memutuskan untuk kita mengikut melayani Tuhan, satu hal lagi yang harus kita ingat adalah kita perlu siap melayani tanpa alasan. Karena Tuhan sangat tidak suka sekali alasan. Kalau kita baca pada ayat yang ke-59 dan 60, ya Tuhan menjawab dengan sebuah perintah. Itu sebuah perintah. Ketika orang itu dia beralasan, ya murid yang kedua itu dia beralasan, izinkanlah aku pergi dahulu untuk menguburkan Bapakku. Tuhan tidak menjawab dengan marah, tetapi Tuhan menjawabkan dengan sebuah perintah. Yaitu perintah disuruh pergi dan memberitakan kerajaan Allah. Tetapi sedikit kalau kita baca dalam ayat 61 dan 62 sedikit berbeda. Karena Tuhan menjawab alasan seorang murid ini dengan menegur atau marah. Kenapa demikian? Karena alasan itu diulangi sebanyak 2 kali. Lagi-lagi yang menjadi alasannya adalah keluarga. Itu sebabnya saya katakan, kalau keluarga kita harus korbankan. Kalau keluarga yang memang harus kita korbankan dalam situasi tertentu, dalam hal mengikut Tuhan, harus korbankan. Bukan berarti keluarga kita tidak penting, bukan berarti kita tidak mengasihi keluarga kita. Kalau kita mengatakan saya mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak melakukan perkataan Tuhan, sama saja kita bohong. Sama saja kita berdusta. Jadi poin utama yang Tuhan ingin sampaikan di sini adalah bukan keluarga itu tidak penting, tidak. Keluarga itu penting, tetapi jauh lebih penting ketika kita memberi diri kita untuk melayani Tuhan. Sebab yang menyelamatkan saya dan saudara bukan keluarga kita, bukan bapak, bukan mama, bukan kakak, bukan adik, bukan keluarga yang menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah Yesus Kristus itu sendiri. Jadi tidak salah ketika Yesus mengatakan setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Bagi saya tidak salah. Dia mengatakan seperti demikian karena dia tahu yang menyelamatkan saya dan saudara, yang menyelamatkan murid-murid itu adalah dia. Jadi dia berhak mengatakan bahwa setiap orang yang sudah siap untuk mengikut dia, untuk melakukan pekerjaan yang besar, untuk memberitakan Injil, untuk melayani, untuk membuat mujizat kesembuhan dan lain sebagainya, tetapi masih mengingat-ingat masa lalu, tetapi masih memperhatikan apa yang ada di belakang, orang itu tidak layak untuk kerajaan Allah. Pikirkan ini baik-baik, renungkan ini baik-baik. Ketika kita memutuskan untuk kita melayani Tuhan, mengikut Tuhan, kita harus siap melayani tanpa ada alasan.
Ada satu kutipan yang saya suka dalam ini salah satu hamba Tuhan juga namanya Hudson Taylor. Dia mengatakan seperti ini. Jika perintah seorang raja duniawi saja dianggap sebagai kehormatan, bagaimana mungkin perintah raja surgawi dianggap sebagai beban? Sekali lagi, jika perintah raja duniawi dianggap sebagai satu kehormatan, bagaimana mungkin perintah raja surgawi kita anggap sebagai beban? Ketika Tuhan memberi perintah, melayani, mengikut Dia, itu bukan beban. Itu sebabnya seringkali kita dengar bahwa melayani itu adalah pekerjaan yang paling mulia. Yang setuju katakan amin. Tiada pekerjaan yang paling mulia daripada melayani Tuhan. Jangan berpikir bahwa ketika saya menjadi hamba Tuhan hidup saya akan susah. Itu salah satu realitanya. Itu salah satu fakta yang akan kita hadapi. Tapi percaya bahwa selalu ada penyertaan Tuhan, selalu ada pertolongan Tuhan, selalu ada tuntunan Tuhan bagi orang-orang yang mau memberi diri melayani Dia. Jangan pernah takut memberi diri untuk melayani Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Kalau pekerjaan itu Tuhan yang berikan, tidak mungkin Tuhan membiarkan kita sendiri mengerjakannya, tidak mungkin. Kalau pekerjaan itu dari Tuhan dan pekerjaan itu Tuhan berikan untuk kita, pasti Dia juga yang akan menolong kita. Hudson Taylor juga berkata seperti demikian. Next. Pekerjaan yang dikerjakan dengan cara Allah tidak akan pernah kekurangan dukungan Allah. Pekerjaan yang dikerjakan dengan cara Allah tidak akan pernah kekurangan dukungan Allah. Itu sebabnya tadi saya katakan, jangan pernah takut memberi diri untuk melayani Tuhan. Jangan pernah beralasan, Tuhan saya tidak mampu. Bagi saya itu omong kosong. Bagi saya itu orang yang sedang berusaha lari dari panggilan. Bagi saya itu orang yang sedang alibi, yang sedang mencoba menjauh dari apa yang sedang Tuhan persiapkan. Orang-orang seperti itu Tuhan katakan dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Jangan pernah beralasan, jangan pernah takut. Sebab kalau Tuhan yang mempercayakan, Tuhan juga pasti akan memberitahu bagaimana caranya. Tuhan juga pasti memberitahu apa yang harus kita lakukan. Tuhan juga pasti memberitahu apa yang akan kita kerjakan ke depannya. Percayalah, kalau kita dipercayakan Tuhan untuk melayani Tuhan, Tuhan pasti akan menolong dan menyertai kita. Amin. Saya sering sekali dengar bahwa banyak kesaksian hamba Tuhan tentang ketika mereka hidup melayani Tuhan, banyak dari keluarga mereka yang tidak setuju karena buat apa jadi hamba Tuhan, buat apa jadi pendeta, buat apa jadi penginjil, buat apa jadi pengkhotbah, nanti hidupmu susah, mau makan apa di rumah. Saya berpikir orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang tidak pernah belajar firman Tuhan, orang-orang yang tidak pernah belajar tentang bagaimana iman itu bertumbuh dari setiap hal-hal yang mustahil dipikirkan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang menyelamatkan saya dan saudara, jangan pernah takut untuk memberi diri melayani Dia. Kalau Dia sudah menyelamatkan kita 20 tahun yang lalu, kalau Dia sudah menyelamatkan kita 2000 tahun yang lalu, Dia juga pasti akan menyelamatkan kita di saat ini bahkan sampai seterusnya. Kalau Dia sudah menolong kita di 2000 tahun yang lalu, Dia juga pasti akan menolong kita saat ini bahkan sampai seterusnya. Jadi jangan pernah takut untuk memberi diri melayani. Jangan pernah beralasan untuk melayani Tuhan. Orang yang beralasan adalah orang yang malas. Orang yang beralasan untuk melayani Tuhan adalah orang yang malas. Karena kalau orang yang tidak malas, dia pasti mau memberi diri untuk melayani Tuhan. Orang yang malas, dia pasti tahu fakta-fakta tadi sudah dijelaskan. Ketika mengikut Tuhan, Tuhan sudah memberi fakta. Kamu harus meninggalkan kenyamanan. Serigala tidak punya liang, burung tidak mempunyai sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk beristirahat. Itu adalah bentuk atau gambar dari bagaimana kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan itu harus siap dengan kondisi apapun. Baik itu kondisi baik, baik itu kondisi buruk, baik itu menderita ataupun tidak, kita harus percaya bahwa kita harus tetap siap bahwa kita bisa berada dalam situasi apapun yang tidak pernah bisa kita pikirkan. Jadi sekali lagi, pesan yang ingin ditekankan di sini adalah
Jangan sekalipun beralasan ketika kita sudah memberi diri untuk melayani Tuhan. Kalau sudah maju, maju terus, jangan mundur. Kalau sudah melangkahkan kaki, langkahkan terus, jangan pernah mundur. Saya suka dengan kalimat ini. Kalau sudah Yesus, Yesus terus, jangan yang lain. Itu salah satu kalimat yang saya dengar dari teman di tim Mission Trip. Ketika dia membawakan firman Tuhan di Sentani, dia berkata seperti itu dan saya sangat suka. Kalau sudah Yesus, Yesus saja, jangan yang lain. Siap untuk hal apapun itu. Tetapi sekali lagi, kenyataannya, faktanya adalah kehidupan di dunia seringkali berbanding terbalik. Kita mungkin dengar firman Tuhan, bahkan saya sebagai yang menyampaikan, saya bisa berkata seperti demikian, tetapi ketika kita keluar dari gedung ini, kita akan diperhadapkan dengan realita-realita yang baru kita dengar. Jadi, mari dari sekarang kita mempersiapkan diri kita. Ketika kita memutuskan untuk melayani Tuhan, kita harus siap untuk melayani tanpa alasan. Pekerjaan Allah tidak pernah, pekerjaan yang dikerjakan dengan cara Allah tidak pernah kekurangan dukungan Allah. Kalau pekerjaan itu adalah pekerjaannya Tuhan, Tuhan pasti akan mendukung, Tuhan pasti akan memberkati, Tuhan pasti akan menolong dan Tuhan pasti akan menyertai. Percayalah, kalau Dia sudah menolong saya dan saudara 2000 tahun lalu, Dia juga akan menolong kita sekarang dan seterusnya. Kita punya keinginan untuk mengikut dan melayani Tuhan, tetapi seringkali kita menahan diri kita, mencari alasan, bahkan menunda-nunda. Apa yang membuat kita seringkali beralasan? Apa yang seringkali membuat kita sering menunda-nunda? Apa yang di belakang biarlah, yang sudah berlalu biarlah itu berlalu, jangan pernah lihat lagi, jangan pernah berpikir lagi. Masa lalu cukup kita jadikan pelajaran. Kalau masa lalu itu adalah dosa, jangan pernah kembali untuk melihat dosa itu lagi. Karena yakinlah bisa saja kita jatuh kembali kepada dosa itu. Kalau sudah memberi diri untuk melayani Tuhan, jangan pernah berpikir dosa yang di belakang. Belajarlah dari dosa yang sudah kita lakukan itu, bahwa konsekuensi dari dosa itu adalah maut. Itu sebabnya kita harus takut melakukan dosa, bukan semakin kita berani untuk melakukan dosa. Ini prinsip dasar yang ketiga. Prinsip dasar yang ketiga dari bagaimana kita memberi diri untuk mengikut dan melayani Tuhan adalah siap untuk melayani tanpa alasan. Sekali lagi, jangan pernah takut, jangan pernah beralasan, jangan pernah mundur kalau sudah memutuskan untuk melayani Tuhan. Sebab Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan segala isi, Tuhan yang menyelamatkan saya dan saudara, terlalu sanggup, terlalu mampu untuk menolong kita. Amin. Ya, ini 3 prinsip dasar yang bisa saya bagikan bagi kita di tempat ini. Saya berharap kita bisa merenungkannya, kita bisa mengingat-ingat kembali. Sudah berapa lama kita memutuskan untuk memberi diri melayani Tuhan? Mungkin sudah 20 tahun yang lalu. Ya, mungkin kita Kristen sejak lahir ya, saya Kristen sejak lahir. Tetapi ketika saya memutuskan untuk melayani Tuhan itu barangkali baru 10 tahun yang lalu. Mungkin kita di tempat ini ada yang sudah 20 tahun lalu memberi diri melayani Tuhan. Mungkin kita di tempat ini sudah 10 tahun, bahkan mungkin 5 tahun. Atau mungkin ada yang baru 3 tahun ke belakang memberi diri untuk melayani Tuhan. Kita ingat baik-baik, kita renungkan baik-baik apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan. Apa yang sudah kita hasilkan buat Tuhan. Apakah selama 20 tahun itu kita masih terus bergumul dengan dosa? Itu menjadi tanda tanya, dan itu menjadi peringatan untuk kita melalui firman Tuhan ini. Kalau saya sudah memutuskan untuk memberi diri selama 20 tahun melayani Tuhan, tetapi kehidupan saya masih begitu-begitu saja, hidup saya masih terus bergumul dengan dosa, itu menjadi tanda tanya. Itu menjadi peringatan buat saya dan saudara. Mari saya mengajak setiap kita untuk kita siap melayani Tuhan, mengikut Tuhan, siap untuk meninggalkan kenyamanan, siap untuk memberitakan firman sebagai pesan utama, siap untuk melayani tanpa alasan. Itu 3 prinsip dasar dari bagaimana kita memberi diri kita mengikut dan melayani Tuhan.
Tuhan yang menciptakan langit dan bumi tidak pernah kekurangan cara sedikit pun untuk menolong kita. Saya sangat bersyukur karena dalam perjalanan pelayanan saya masih muda sekali. Jadi kehidupan pelayanan saya juga masih tergolong sangat sedikit. Tetapi saya bersyukur saya banyak belajar dari pengalaman ke pengalaman. Dan pengalaman itu terus menumbuhkan satu pelajaran, mengajarkan saya tentang hal-hal nilai-nilai kebenaran firman yang baru, yang saya terus hidupi itu. Saya mau Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara sekalian yang ada di tempat ini juga bisa merenungkan dan juga menghidupi firman Tuhan pada malam hari ini. Bahwa ketika kita memutuskan diri untuk melayani Tuhan, sejatinya kita sedang siap untuk merelakan diri, siap untuk memberitakan apa yang menjadi pesan utama, dan siap untuk harus melayani tanpa beralasan. Saya undang pemain musik WL Singers maju ke depan. Kita akhiri kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sudah mengajarkan kami bagaimana kami harus hidup, memperhatikan kehidupan kami sebagai seorang hamba-hambamu, sebagai seorang pelayan-pelayan, pengikut-pengikutmu. Kami mau merenungkan firman Tuhan ini. Mungkin ada di antara kami yang sudah 20 tahun yang lalu kami memberi diri untuk melayani Tuhan. Sudah 10 tahun yang lalu, sudah 5 tahun yang lalu memberi diri untuk melayani Tuhan. Tetapi kami masih terus bergumul dengan dosa. Kami belum menghasilkan apa-apa. Kami belum melakukan banyak hal seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, ajar setiap kami untuk kami mau seperti Engkau. Kami tahu tidak mudah. Itu sebabnya kami mau terus belajar dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Kami mau terus membenahi hidup kami. Kami mau terus mengintrospeksi diri kami. Mau terus melihat jauh lebih kehidupan kami. Apa yang sudah kami lakukan bagi Engkau. Melalui firman Tuhan pada malam hari ini, kami memutuskan untuk kami mau hidup mengikut dan melayani Tuhan. Kami siap untuk meninggalkan kenyamanan kami. Kami mau siap untuk memberitakan firman Tuhan sebagai pesan utama. Kami mau siap untuk melayani Tuhan tanpa beralasan. Apapun situasinya, apapun kondisinya, apapun itu, kami berdoa, kami percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan-Nya. Sekali lagi. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Sekali lagi lebih sungguh kita katakan, seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Seperti pujian ini Tuhan, kehidupan kami
kami mau terus selalu seperti Engkau Tuhan. Kami mau belajar untuk mengikuti jejak-Mu. Kami mau belajar untuk mengikuti apa yang sudah Tuhan lakukan dalam dunia ini. Apa yang sudah Tuhan berikan, apa yang sudah Tuhan ajari melalui kebenaran firman Tuhan. Kami mau menghidupinya dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Kami terbatas dan kami lemah. Itu sebabnya kami membutuhkan Roh Kudus dalam kehidupan kami untuk memampukan kami. Bawa kami lebih lagi untuk kami mengerti panggilan kami masing-masing. Kami tahu kami mempunyai panggilan yang berbeda-beda. Tetapi kami tahu pesan utama ketika Tuhan datang ke dalam dunia ini. Tuhan mau bahwa setiap kami memberi diri kami untuk melayani Tuhan. Dalam apapun itu bidang pekerjaan kami, entah kami sebagai pegawai negeri, entah kami sebagai pengusaha, entah kami sebagai polisi, tentara dan lain sebagainya. Ajar kami bahwa kami mau mengabdikan kehidupan kami. Kami mau memberi hidup kami sepenuhnya melayani Tuhan. Kami percaya bahwa dalam segala keterbatasan kami, dalam segala hal yang harus kami hadapi, kami tahu ada tangan Tuhan yang tidak pernah tinggal diam. Ada tangan Tuhan yang senantiasa menopang. Ada tangan Tuhan yang senantiasa menuntun dan setiap kami. Kami percaya ketika kami memutuskan untuk kami memberi hidup diri kami melayani Tuhan. Karena kami tahu melayani adalah pekerjaan yang paling mulia. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami sendiri. Ketika kami harus menghadapi penderitaan, ketika kami harus meninggalkan kenyamanan kami tahu bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kami sendiri. Roh Kudus-Mu akan memampukan kami dan memberikan kami sukacita, memberikan kami damai sejahtera yang sejati yang daripada-Mu Tuhan. Beri kami hikmat, kemampuan, berikan kami kebijaksanaan, berikan kami kepintaran sehingga kami mampu bisa memberitakan firman, memberitakan kerajaan Allah bagi setiap orang yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapapun itu, kapanpun waktunya, kalau Tuhan sudah memberi kami kesempatan untuk melayani Tuhan, kami tidak mau lagi menyanyiakannya. Kami yang terbatas mungkin untuk bisa berkata-kata, kami hamba berdoa pada malam hari ini, Tuhan tolong kami. Roh Kudus tolong mampukan kami. Kami mau belajar firman Tuhan dengan baik dan benar. Kami mau belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah firman Tuhan yang kami belajar itu boleh kami bagikan bagi banyak orang di luar sana. Sehingga kehidupan kami boleh menjadi dampak, boleh menjadi berkat. Sesuai seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan pelayanan kami. Kami juga mau siap melayani Tuhan tanpa beralasan. Kami tahu tidak mudah ketika kami memberi diri kami melayani Tuhan. Karena kami tahu fakta-fakta melayani Tuhan. Karena kami tahu realita-realita ketika kami memberi diri melayani Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menguatkan setiap kami. Kalau pekerjaan ini Tuhan yang beri, kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan kami sendiri. Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyertai kami senantiasa hingga pada kesudahannya. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan terus meneguhkan kami, iman kami semakin kuat, semakin teguh, semakin bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak hanya sekedar merenungkan, tapi kami mau menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Saya kembalikan kepada Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Saya percaya kita semua telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan mari setiap kita yang hadir, kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, selanjutnya kita akan memberikan korban persembahan kita kepada Bapak Prince Wali dan Bapak Kaleb Karubaba. Sebagai petugas, saya persilakan. Mari kita angkat pujian yang berkata, Yesus dombe-dombe. Haleluya. Yesus dombe-dombe damai, tak pernah fanai. Yesus dombe-dombe, Yesus dombe-dombe damai, tak pernah fanai. Alai aku Yesus, andilo damai. Alai aku Yesus, andilo damai.
Yesus dobero bedamane tatena vanai. Yesus dobero bedamane tatena vanai. Alai atu Yesus adino dare. Alai atu Yesus adino dare. Adino dare tatena. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Adino dare tatena. Surga katai merisi. Surga katai merisi. Katai boyo weamea. Iminohi emambe yeluea. Nawadan surga mahika berisi papan berada. Yaulirato surga mahika. Katai berisi. Katai berisi. Katai berisi. Katai berisi papan bonanaya. Katai berisi. Katai berisi. Yaulirato surga. Surga tempat yang tenang. Surga tempat yang tenang. Tempat yang Dia janjikan. Tinggal menunggu merindunya. Di sana tempat yang senang. Senang kekal selamanya. Ku pergi ke surga yang senang. Tempat yang tenang. Tempat yang senang. Tempat yang tenang. Tempat yang tenang kekal selamanya. Tempat yang tenang. Tempat yang tenang. Tempat yang tenang. Ku pergi ke surga yang senang. Haleluya. Kita begini. Kritik begini. Haleluya. Kita begini. Kritik begini. Ada dalam rencana Tuhan yang besar bagi Israel. Ada dalam rencana Tuhan yang besar bagi Israel. Israel adalah sulung Tuhan. Papua Sion. Yesus batu penjuru. Israel batu karang. Papua batu peradab. Sekali lagi hitam-hitam begini. Hitam-hitam begini. Kritik-kritik begini. Hitam-hitam begini. Kritik-kritik begini. Ada dalam rencana Tuhan yang besar bagi Israel. Ada dalam rencana Tuhan yang besar bagi Israel. Israel ada sulung Tuhan. Papua ada Sion. Yesus batu penjuru. Israel batu karang. Papua batu meradang. Haleluya. Mari kita inilah puji-pujian. Puji-pujian kami. Anak-anak negeri Papua, negeri yang indah dan normal. Oh haleluya. 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 Inilah puji-pujian kami. Anak-anak negeri Papua,
berdiri di tanah ini. Aku berdiri di tanah ini. Aku bernyanyi di sini. Amin. Aku menari di negeri ini. Aku bersaksi di tempat ini. Memasukkan nama Yesus selagi dikandung pada di dunia ini selamanya. Haleluya. Inilah puji-pujian kami. Anak-anak negeri Papua, negeri yang indah dan Aku berdiri di tanah ini. Aku bernyanyi di sini. Aku menari di negeri ini. Aku bersaksi dari tempat ini. Memasukkan nama Yesus selagi terkandung badan di dunia ini selama. Oh haleluya. Haleluya. Inilah puji-pujian kami. Anak-anak negeri Papua, negeri yang indah dan bermakna. Negeri yang indah. Negeri yang indah dan bermakna. Negeri yang indah. Negeri yang indah dan bermakna. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih buat persembahan yang sudah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mungkin ada pengumuman? Oke, kalau tidak ada, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada saat hari ini. Mari kita angkat pujian, kami memuji kebesaran. Haleluya. Mari saya undang kita semua berdiri. Besar-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Kepada Ibu Pendeta Syula Tokoro akan menutup kita dalam doa dan sekalian doa berkat. Amin. Ajaib Tuhan, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan di akhir ibadah KKR ini. Melalui ibadah ini iman kami
disegarkan kembali. Kami boleh menerima berkat firman-Mu yang datang mengingatkan kami, sungguh indah pilihan dan panggilan Allah di dalam hidup kami. Tuhan tolong kami ketika Tuhan menaruh tanggung jawab dalam setiap kehidupan kami mau melayani Engkau dengan setia. Tuhan memberkati anak-anak mahasiswa yang ada bersama-sama dengan kami pada saat ini, bahkan hamba-Mu yang tadi telah melayani kami. Tuhan memberkati, kami percaya bahwa setiap kami ada rancangan indah yang Tuhan rencanakan bagi setiap kehidupan kami. Tuhan memberkati semua mahasiswa yang ada bersama-sama dengan kami, dan biarlah pada saat mereka kembali berkat Allah menyertai dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa bagi umat-Mu yang sebentar kami akan pulang berpisah. Ada yang pulang lewat kendaraan. Tuhan melindungi mereka, jauhkan dari musibah kecelakaan apapun, tibakan dengan selamat di rumah masing-masing. Kami berdoa malam hari ini buat Saudari Susan Taime yang sementara dalam pengobatan. Kami percayakan kuasa-Mu yang tidak berubah. Kami mohon jamahan Tuhan, Tuhan menjamah dia, menyembuhkan dia di dalam nama Yesus. Bahkan juga Tuhan, bila ada umat-umat-Mu yang datang dengan beban sakit, Tuhan jamah sembuhkan mereka. Setiap pergumulan umat-Mu yang mereka naikkan dalam setiap seruan doa mereka, Tuhan menjadi jawaban dalam setiap seruan doa mereka. Memberkati Bapak Gembala di tempat ini, staf majelis, jemaat yang ada, bahkan hamba-hamba-Mu sebagai ketua rayon, ketua-ketua komisi. Tuhan terus memberkati. Biarlah firman yang kami dengar ini menjadi kekuatan bagi kami untuk terus melangkah maju melayani pekerjaan-Mu yang mulia. Terima kasih Bapa. Kami akan pulang berpisah dari tempat ini dengan membawa berkat daripada Haleluya. Marilah kita pulang dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih cinta yang manis dari Tuhan Yesus, pengentaran Allah Roh Kudus, biarlah tinggal terus menyertai kita semua mulai dari malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Di dalam berkat nama Yesus kami akhiri ibadah KKR pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Amin.